Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bu Mary akan mengajak kalian untuk membahas tugas kalian minggu yang lalu tentang membaca tak muat lagi. Langsung saja kita akan bahas. Yang pertama, sampaikan kembali cerita tak muat lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Oke. 3 kalimat buatanmu sendiri ini, jadi kalian bebas untuk membuat kalimat asalkan dia sesuai dengan bacaan. Nah, membuat kalimat sendiri bukan berarti menyalin ya. Jadi bukan menyalin kalimat yang sudah ada pada cerita, tetapi kalian baca kemudian kalian buat kalimatmu sendiri. Jadi tidak sama persis kata-katanya dengan di dalam cerita. Kalau sama persis itu artinya menyalin ya, bukan membuat kembali. Oke, paham ya? Jadi ini contohnya cara menjawabnya. 3 kalimat buatan saya berdasarkan cerita tak muat lagi. Nah, ini juga banyak yang melupakan cara menjawab seperti ini. Jadi diingatkan kembali ya. Ini contoh kalimatnya. Kiki memakai baju biru polkadot favorit Lala. Lala merasa gerah, sulit bernapas dengan lega, dan kulitnya terasa gatal karena memakai baju yang sudah sempit. Kiki berterima kasih kepada Lala karena telah memberinya baju biru polkadot. Nah, ini contoh kalimat buatan sendiri. Jadi, kalian bisa bebas untuk membuat kalimat sendiri, asalkan dia sesuai dengan cerita. Kemudian, penulisan juga, penggunaan huruf kapital. Gunakan huruf kapital dengan baik dan benar. Jadi, ketika membuat kalimat, jadi huruf yang pertama itu pasti huruf kapital. Apalagi dia nama orang, ya. Kemudian di tengah-tengah boleh huruf besar, asalkan dia nama orang, nama tempat, seperti itu ya. Jadi, yang itu yang Bu Mary nilai. Jadi, kalimat apapun yang kalian buat, silahkan asalkan sesuai dengan cerita. Kemudian yang Bu Mary perhatikan yaitu penggunaan huruf kapital dan tanda baca, tanda titik. Jadi kalau kalimat itu sebuah kalimat pernyataan berarti diakhiri dengan tanda titik. Kalau dia kalimat tanya berarti tanda tanya. Kalau dia kalimat perintah berarti tanda seru. Jadi yang diperhatikan itu cara menjawabnya, jadi jangan langsung, penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Jadi dilihat lagi nanti jawabanmu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Mengapa Lala kesal kepada Kiki? Nah, mengapa berarti jawabannya, kalau pertanyaannya mengapa berarti jawabannya adalah karena. Lala kesal kepada Kiki karena Kiki memakai baju biru polkadot favorit Lala. Jadi, lagi-lagi diingatkan untuk penggunaan huruf kapital pada nama. Ya. Oke. Dan tanda baca diakhiri dengan tanda titik. Nomor 3. Dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Nah, ini juga beragam jawaban ya. Asal masih sesuai dengan cerita, Bu Mary akan benarkan. Tapi yang harus diperhatikan yaitu cara menjawabnya ya. Jadi ini contoh, Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya. Ketika memakai baju itu dia merasa gerah, sulit bernapas dan lega, dan kulitnya terasa gatal. Dan baju itu sobek pada saat dia menggaruk punggungnya. Jadi ini dilihat saja nanti berapa poin yang kalian dapatkan dari jawabanmu ya. Jadi beragam jawaban, asalkan memperhatikan cara menjawab soal, penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Oke, ini juga beragam jawaban yang telah Bu Mary koreksi. Jadi beragam jawabannya, namanya perasaan Lala. Jadi ini perasaan Lala setelah memutuskan, ya, bukan sebelum. Kalau pada saat beda dia pada saat
pada saat ketika memakai ya. Nah, ini kalau setelah memutuskan ya. Jadi jawabannya, menurut pendapat saya, Lala sudah ikhlas memberikannya kepada Kiki. Dia sudah menyadari bahwa badannya memang sudah besar. Jadi ini kalimatnya juga, cara menjawabnya juga pasti beragam ya. Yang penting intinya Lala itu sudah ikhlas, sudah memberikan ya. Jadi dia sudah menyadari badannya sudah besar memang. Jadi harus diberikan kepada adiknya. Jadi itu perasaan Lala setelah memutuskan ya. Dan jadi maka dia ketika lihat dia sudah besar, badannya sudah besar, dia memutuskan. Berarti dia sudah ikhlas ya, sudah mau memberikan kepada adiknya. Oke, lanjut. Nomor 5. Apakah kalian juga punya adik? Bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? Oke, ini juga beragam jawabannya sesuai dengan apa yang kalian alami ya. Apakah kalian punya adik? Ini apakah ya, bisa jawabannya iya atau tidak. Kalau iya, jangan iya saja, jadi harus jelaskan, iya saya punya adik. Dengan mau dijelaskan adik saya ada 3, ada 2 itu lebih bagus ya. Saya tidak mempunyai adik, yang tidak punya ya sudah, tapi cara menjawabnya yang Bu Mary perhatikan ya. Saya tidak mempunyai adik, jangan bukan tidak. Bagaimana perasaan kalian jika barangkali minta adik? Jadi tidak, biasa saja. Jadi apa tidak biasa saja itu apa? Jadi itu jawaban yang tidak jelas ya. Jadi harus jelas ya. Jadi ada dua pertanyaan, berarti ada 2 jawaban yang harus kalian jawab. Jadi harus 2 yang harus kalian jelaskan. Ini apakah berarti iya atau tidak? Kemudian bagaimana perasaan? Nah, namanya perasaan ya itu kan beda-beda ya. Jadi tidak ada jawaban yang salah, namanya perasaan kalian. Tapi di sini Bu Mary perhatikan cara menjawabnya. Jadi dijelaskan, oke? Paham ya? Jadi apa yang kalian rasakan pasti berbeda-beda ya. Ini contohnya. Jika barang saya diminta adik, perasaan saya senang karena saya sayang kepada adik saya. Apalagi kalau dia diinginkan tidak bisa digunakan lagi, daripada mubazir, lebih baik diberikan padanya dan dapat membuat hatinya senang. Nah, ini contoh perasaan. Nah, jadi kalian jawab apa saja ya. Jadi tidak bisa disalahkan juga karena perasaan kalian. Tapi yang Bu Mary nilai itu cara menjawabnya. Oke, jadi ada 2 jawaban untuk pertanyaan nomor 5. Lanjut, yang terakhir. Bayangkan diri kalian sebagai Kiki. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Oke, ini juga beragam jawaban ya. Dan tapi Bu Mary perhatikan itu cara menjawabnya. Oke, jadi harus dijelaskan, tidak pendek nak ya. Jadi harus dijelaskan mengapa marah, mengapa tidak suka, mengapa senang. Jadi harus dijelaskan. Ini contohnya. Jika saya menjadi Kiki yang memiliki kakak seperti Lala, saya tidak akan marah, tapi saya akan sayang kepadanya. Karena saya tahu bahwa seorang kakak pasti menyayangi adiknya. Ini contohnya sayang. Jadi harus dijelaskan. Apa pendapatmu, perasaanmu marah, mengapa marah? Gitu ya. Mengapa sayang, mengapa suka? Dijelaskan. Oke. Alhamdulillah demikian pembahasan kita tentang tugas kalian. Nah, ini akan Bu Mary bagikan nanti setiap kalian ya, per individu nanti dibagikan. Sedikit menjelaskan. Jadi ini ada nomor soal nomor 1 sampai nomor 6, kemudian bobotnya. Nomor 1 ada bobot 30, nomor 2 10, nomor 3 10, nomor 4 10, nomor 5 20, nomor 6 20. Jadi semuanya adalah 100. Jadi nanti perhatikan lagi, kalau misalnya ada sini Bu Mary tulis 8, di sini misalnya 18, ada yang 15, ada yang 10, ada yang misalnya di sini 22. Nah, jadi itu artinya kalian menjawabnya belum sempurna. Jadi mau bagaimana biar sempurna? Jadi jawablah dengan sesuai dengan ketentuannya ya. Jadi jangan langsung dijawab, perhatikan huruf kapitalnya dan tanda bacanya. Oke, nanti dilihat lagi pekerjaanmu dan diperhatikan lagi penjelasan Bu Mary tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.